Harga tiket pesawat jelang momen Natal dan Tahun Baru mengalami kenaikan dibanding waktu normal. Pantauan seputar papua.com, pada Jumat 19 Desember 2025 di online travel agent Traveloka, terjadi kenaikan harga tiket pesawat untuk sejumlah maskapai di H-2 Hari Raya Natal atau di tanggal 23 Desember 2025. Harga tiket pesawat Timika Jayapura mencapai Rp2.500.000. Timika Biak Rp8.455.000. Timika Makassar Rp7.132.000. Timika Manado Rp7.144.000. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Moses Kilangin Timika, Muhammad Nafik mengatakan, pihaknya melakukan kontrol terhadap tarif batas atas dan batas bawah tiket pesawat untuk menjaga keseimbangan harga bagi konsumen. Selain itu, Kementerian Perhubungan, Airnav, Pertamina, dan instansi terkait lainnya telah memberikan insentif kepada maskapai untuk menurunkan biaya operasionalnya sehingga tidak berdampak pada harga tiket. Sementara lonjakan penumpang menggunakan jasa transportasi udara menurutnya sudah terjadi sejak sepekan, namun lonjakan penumpang signifikan terjadi pada 23 Desember mendatang. Suplai dan kapasitas penerbangan masih mencukupi, termasuk maskapai menyediakan extra flight sehingga tidak terjadi delay dan penumpukan penumpang. Ya, kalau bicara harga tiket kan pasti bicara supply dan demand. Nah, itu kondisinya kan secara ekonomi memang kalau terjadi dengan permintaannya banyak, supply-nya sedikit atau terbatas, ya, itu pasti harganya naik. Jadi kalau ada 100 permintaan, kemudian ada 100 supply, pasti kan penuh. 105 kalau nggak mau beli ya dengan harga segitu, jadi ada batas atas. Batas atas inilah yang kita kontrol, dan batas bawah itu misalnya safety atau persaingan sehat. Kalau batas atas itu harusnya tidak. Kedua, kami sebetulnya sudah melakukan Kementerian Perhubungan, Pertamina, Airnav, Kemenku sudah memberikan insentif, insentif ke airline dengan harapan nanti menurunkan biaya operasinya, sehingga dampak kepada biaya penumpang itu tidak terlalu tinggi. Tapi secara hitungan ekonomi pasti di saat permintaan tinggi itu sudah sewajarnya memang dia akan naik. Tapi dijaga bagaimana kenaikan itu dengan memberikan insentif tadi. Misalkan ada namanya pajak, saya lupa namanya pajak apa itu dari Kemenku, itu yang biasanya PPN itu 11% atau 12% sekarang itu hanya dibayar diberikan insentif kalau tidak salah sampai dengan 6% atau 5%. Jadi kalau misalkan harga aslinya tarif itu adalah 1 juta, terus ditambah PPN-nya biasanya 6% dari 1 juta kan 60.000, ya kan? Itu hanya dibayar separuhnya kurang lebih. Biasa 11%-nya itu ada 110.000, jadi tiketnya jadi 1.110, itu hanya dibayar 60 untuk 50.000. Nah, di situ ininya ada insentif itu dari Kemenku. Dari Pertamina memberikan insentif terhadap bahan bakar. Jadi harganya diberikan insentif, kalau pesawat jet itu diberikan insentif kalau tidak salah 5% untuk pesawat jet dan 2% untuk pesawat propeller. Harganya dari harga normal itu diberikan 5%. Kemudian dari Kementerian Perhubungan memberikan semua tarif jasa kebandaran 50%. Jadi semua tarif penumpang, misalkan saat ini penumpang punya kewajiban membayar ke bandara itu namanya passenger service charge atau PJT itu 55.000
kalau nah, Sentani itu kalau udah 75.000 itu dipotong semua. Sehingga biaya akhir yang harus dibayar penumpang diharapkan itu bisa terus operator penerbangan pesawat itu kan dikurangi biaya sekian %, nanti akan tarif dasarnya itu akan turun. Kemudian pajak-pajaknya juga turun, biaya bandaranya turun. Itu diharapkan bisa membuat harga perjalanan atau biaya perjalanan dari tiket tadi itu bisa turun. Tapi memang permintaannya tinggi, jadi otomatis secara hukum pasar itu pasti harganya akan ada kenaikan. Memang kenaikan itu dijaga dan sampai terlampau tinggi. Bahkan kalau bisa nggak sampai menunggu ke atas tadi, batas atas. UPBU Moses Kilangin juga membuka posko pemantauan untuk arus mudik dan balik yang beroperasi dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Eci Emsen, Restu Andri melaporkan.